Parents pernah dengar yang namanya teenager? Yes, fase yang sangat ditakuti orang tua. Wah, sebentar lagi Bang El ini udah pas 3 tahun ya bulan Desember kawan. Dan ternyata di usia 3 tahun menurut pakar anak, ini adalah fase yang sebenarnya ditakutkan oleh orang tua. Kenapa? Ini ternyata kawan kebiasaan anak ini akan melejit jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya nih Bang El di tahun waktu usia 1 tahun atau 2 tahun mungkin Bang El udah seperti yang teman-teman tahu gitu ya aktif. Tapi 3 tahun nanti usianya ini akan jauh lebih aktif kawan ya. Dan dia biasanya akan lebih mengutarakan opininya, suka lebih suka ngomong dibandingkan kayak sebelumnya. Pokoknya lebih daripada sebelumnya kawan. Ini adalah fase yang sebenarnya ditakutkan oleh para orang tua menurut pakar berikut ini. Akan kita bahas ya mengenai ini apakah yang akan terjadi nanti ketika Bang El udah masuk usia 3 tahun. Ini menarik sekali kawan ya buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Afrin, tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semuanya, dan juga informasi mengenai Bang El. Buat teman-teman yang selalu setia bersama Bang Mimin, saya doakan selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya juga. Dan jangan lupa juga ya buat teman-teman yang mau gabung di channel YouTube ini sebagai pelanggan channel YouTube Albi dan Afrin, klik tombol gabung sekarang juga di sini kawan ya, karena banyak kelebihan yang bisa didapatkan. Salah satunya nama kalian akan saya langsung sebutkan ketika saya mengupload sebuah video baru nantinya. Terus komentar-komentar kalian akan selalu saya sematkan juga, prioritas pokoknya ya buat teman-teman semuanya. Dan masih ada keuntungan-keuntungan lainnya. Oke, ya deh, langsung saja kawan, kita akan bahas mengenai topik yang sangat menarik kali ini. Bang El di usia yang saat ini sudah aktif ya. Sudah aktif, terus pinter ngomong juga. Dia itu pokoknya semangatnya kalau udah suruh bermain di playground ya, atau mungkin dimanapun Bang El selalu aktif, selalu semangat, pokoknya gak pernah kenal lelah. Itulah Bang El kawan, padahal usianya masih belum pas 3 tahun. Nah nanti di bulan Desember 2024 Bang El udah pas di usia 3 tahun. Menurut beberapa pakar anak kawan, anak yang sudah masuk usia 3 tahun ini sebenarnya anak yang menurut mereka itu fase yang ditakutkan oleh para orang tua. Kenapa demikian? Nah ternyata ini pernah disampaikan oleh salah satu pakar berikut ini. Yuk kita simak dulu. Tapi sebelumnya kita simak dulu ada sebuah video dari Bang El berikut ini kawan. Jalan Bang Mayai. Tapi nice ya. Nice. Udah capek. Ada capek. Kecilan sih. Oke, nah ini adalah sebuah video di mana Bang El kalau suruh ngevlog udah jago banget kawan ya. Bagaimana nanti kalau udah usia 3 tahun? Nah, coba kita simak apa yang disampaikan oleh pakar berikut ini kawan. Parents pernah dengar yang namanya teenager? Yes, fase yang sangat ditakuti orang tua. Setelah terrible two comes teenager. Kapan ya kita sebagai orang tua bisa dikasih break? Tapi kita perlu ingat bahwa fase ini itu fase yang sangat normal dan sangat penting untuk anak kita lewatkan. Karena di sini mereka sedang belajar mengenai boundary. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kalau misalnya banyak pakar yang mengatakan bahwa di usia 3 tahun anak ini adalah anak yang jauh lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Pokoknya itu berbeda dibandingkan usia sebelumnya kawan. Itu justru adalah fase yang jangan sampai dilewatkan menurut pakar anak kawan ya. Harus dilalui oleh anak karena ini banyak sebuah pembelajaran yang akan didapatkan oleh sang anak nantinya. Meskipun mungkin akan bikin orang tua lebih lelah nantinya ya. Oke, kita simak lagi kawan. Sedang explore dengan kemandiriannya dan juga mereka sedang belajar bagaimana cara mengekspresikan emosinya. Nah, di masa ini sangat normal kalau anak menjadi lebih keras kepala, lebih sering tantrum, atau kalau yang sudah bisa berbicara lebih sering mengutarakan opini.
Nah, ternyata di usia 3 tahun anak itu biasanya jauh lebih tantrum ya, pemarah biasanya. Terus yang kedua biasanya dia itu jauh lebih sensitif ya. Terus jauh lebih suka ngomong dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya udah jago ngomong, di usia 3 tahun itu ngomongnya kayaknya lebih kawan ya. Sering utarakan opininya, pendapatnya, sering nanya, pokoknya bikin orang tua kesel sebenarnya. Tapi sekali lagi jangan sampai dilewatkan fase ini karena ini penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan sang anak kawan. Oke, kita simak lagi yang disampaikan oleh beliau. Jadi bagaimana orang tua bisa guide anak kita melewati fase ini? Yaitu yang pertama, orang tua harus ingat kalau kelakuan mereka itu bukan yang mereka lakukan dengan sengaja. Mereka tuh tidak ada intensi untuk pengen nyusahin kita. Jadi mereka itu sedang mencari posisi dirinya itu di dalam dunia itu bagaimana sih, dan mereka sedang berusaha sangat keras untuk melatih kemandiriannya. Oh gitu, jadi jangan sampai marah nih buat orang tua ya. Tapi insya Allah kalau Lesti Kejora dan Rizky Bilar memahami ini, saya yakin ketika nanti Bang El udah usia 3 tahun ya, katakanlah Bang El ini mungkin lebih nyusahin mereka berdua gitu ya, karena lebih aktif, lebih tantrum, lebih sensitif, suka nanya, suka ngomong berlebihan pokoknya dibandingkan usia sebelumnya. Insya Allah Leslar akan bisa menghadapinya ya, karena memang saya melihat itu caranya Lesti Kejora dan Rizky Bilar mendidik Bang El udah luar biasa. Tapi ini juga pelajaran buat kita semua para orang tua ya. Jangan sampai memarahi sang anak kawan ya. Karena ini bukan kesengajaan sang anak untuk nyusahin kita sebagai orang tua. Ini justru adalah sebuah perjalanan hidup mereka sebagai anak, bahwa di usia 3 tahun ini memang anak seperti itu ya. Mereka itu memang berusaha mencari kemandiriannya. Makanya dia itu masih mencari cara gitu ya. Sedangkan kita kadang-kala melihat anak ini kok ngeselin ya, tambah nakal dan lain sebagainya. Wajar sih seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini yang disampaikan oleh beliau kawan. Tapi jangan kemana-mana, ini menarik sekali, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, kita simak lagi ya. Yuk kita simak kawan. Orang tua bisa membantu si anak merasakan mereka memiliki sense of control dan juga opininya itu didengar dengan cara memberikan choices. Jadi instead of saying, nih cepetan dipakai bajunya, mungkin orang tua bisa memberikan choice seperti mau pakai baju yang ini atau yang ini. Atau misalnya makanan juga, kamu hari ini mau makan apa? Mau makan nasi atau pasta? Oh, ternyata untuk menghadapi anak ketika sudah usia 3 tahun yang jauh-jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, nanti perubahannya itu sang orang tua harus bisa memberikan sebuah pilihan kawan ya, agar anak ini juga bisa terbiasa memilih sesuatu. Itu ternyata salah satu tipsnya kawan. Yuk kita simak lagi. Orang tua bisa memvalidasi perasaan anak ketika mereka sedang merasa kesal atau marah. Jadi biasanya kalau misalkan anak saya pas masih kecil, misalnya dia minta es krim di rumah dan kebetulan tidak ada es krim, nah dia sudah mulai terlihat kesal dan marah dan mau tantrum. Lalu saya selalu bilang sama dia, aduh mama juga kesel banget deh nggak ada es krim, mama juga pengen banget loh kasih kamu makan es krim, mama juga pengen banget malah makan es krim, tapi nggak ada, gimana ya? Oh oke deh, kalau gitu mama makan yang lain aja deh, mau makan biskuit sama-sama manis, kamu mau nggak? Biasanya anak saya itu tidak menjadi tantrum lagi karena dia Oh gitu toh caranya. Oke. Jadi memang di usia 3 tahun ya nanti nih Bang El di bulan Desember, atau mungkin anak-anak para bunda yang sekarang lagi nonton memasuki usia 3 tahun, biasanya mereka itu keinginannya lebih banyak kawan ya. Nah ketika nanti apa yang diinginkan oleh dia itu ternyata nggak ada, bisa diikuti cara oleh pakar anak barusan ya. Caranya yang sudah disampaikan oleh beliau barusan kawan, itu semoga bisa membantu kalian ketika menghadapi sang anak bertindak seperti itu kawan. Intinya adalah jangan sampai lebih memperpanjang tantrumnya sang anak. Kalau misalnya anak-anak sudah mulai mau marah nih ya, karena mungkin keinginannya nggak terpenuhi, kita harus benar-benar mencari akal bagaimana caranya agar anak itu tantrumnya sedikit-sedikit hilang gitu kawan. Oke, yuk kita simak lagi, masih ada nih yang disampaikan oleh beliau. Oh ini ada orang yang sama nih perasaannya sama aku, we are in the same team. Yang ketiga dan yang terakhir adalah orang tua, please jangan lupa untuk self care. Karena terrible two teenager itu benar-benar bisa physically and mentally exhausting. Apalagi dari newborn itu kita udah lack of sleep. Jadi please don't forget to do self care.
Nah, share yuk cara kalian self care bagaimana. Oke, terima kasih Ibu ya sudah memberikan saran dan juga tips ya untuk menghadapi anak ketika sudah mau masuk usia 3 tahun. Yang ternyata usia 3 tahun ini menurut banyak pakar anak adalah sebuah fase yang sebenarnya ditakutkan oleh banyak orang tua. Tapi insya Allah banyak orang tua yang mampu melewati ini kawan ya. Insya Allah termasuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Oke kawan Lesti Lovers dan Leslar Lovers ya, ini adalah salah satu video yang sudah saya spill tadi. Dan ini juga ada sebuah video ketika Bang El udah larut malam itu gak tidur demi nemenin papanya yang sedang berolahraga kawan ya, untuk menurunkan berat badan. Sedangkan Bang El minum air kelapa tuh. Punya siapa kira-kira? Jangan-jangan punya bundanya tuh ya. Mumpung bundanya lagi tidur, udahlah diembat aja kata Bang El. Oke kita simak dulu ya videonya berikut ini kawan. Demi target 6 man. Papa jalan. Papa aja. Harusnya Lari. Oke, Bang Il memantau ya jadi mandor olahraga. Mentang-mentang papanya masih jalan ya disuruh lari terus, ya capek lah saya, harus istirahat dulu ya. Oke, kali ini saya akan balik lagi buat teman-teman semuanya. Saya akan spill beberapa komentar atas beberapa video-video menarik ini. Kawan tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Intinya adalah kita doakan yang terbaik untuk Bang El. Semoga Bang El selalu sehat dan bisa menjadi anak yang membanggakan untuk dirinya sendiri, untuk orang tua, untuk bangsa, negara, dan juga agama. Dan semoga nanti kalau memang di usia 3 tahun Bang El ini jauh lebih tantrum, lebih sensitif, lebih merepotkan, ya semoga Lesti Kejora, Rizky Bilar diberikan kemampuan untuk bisa melewati itu semuanya, melewati fase tersebut kawan ya. Oke, yuk kita simak dulu beberapa cedukan-cedukan yang lain kawan. Ada gak sih cedukan yang terbaru? Ini ketika semalam Bang El larut malam gak tidur begadang demi jagain sang anak. Ya ikut sang anak, sang papa maksudnya. Ini bapaknya yang lagi olahraga demi membakar lemak gitu ya. Oke, wow. Padahal kan menurut saya sih nggak terlalu gemuk juga. Mungkin Bang Bilar ini hanya fokus ingin mengecilkan perut kawan ya, ingin mengecilkan perut. Oke, tapi itu okay lah. Yang penting sehat-sehat terus, dan jangan terlalu diforsis juga olahraganya. Yang apa ya, yang apa adanya saja, jangan berlebihan. Yang penting sehat ya. Kalau menurut saya ini berat badannya Papa Bilar udah pas sih, gak gemuk-gemuk amat, gak kurus-kurus amat kawan. Tapi mungkin Papa Bilar pengen six-pack kayak dulu. Oke, yuk kita simak dulu beberapa komentar-komentar menarik ya atas video ini ketika Bang El gak tidur semalam demi menemani sang papa. Nah ini banyak nih komentar-komentar menarik kawan. Coba ini dari Nino. Kok papa jalan harusnya lari ya bang? Gemes banget sih bang, suaranya bang itu bikin candu. Memang dari dulu suaranya bang itu candu banget kawan. Ada juga dari Evi ya, Bang El itu air kelapa buat bunda. Iya santai, bunda lagi tidur. Jadi diembet aja lah. Terus ada juga komentar yang lain nih. Ada yang emoticon love, ada yang gemes sama Bang El ya. Oke, mungkin sekarang Bang El lagi tidur atau sekolah tuh pagi-pagi nih, karena semalam begadang Bang El ya. Oke, itulah informasinya kawan ya buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi Anda bisa berikan saran serta komentar terbaik Anda mengenai topik yang dari tadi kita bahas di sini di kolom komentar. Langsung saja ramaikan, diskusi pokoknya di sini ya. Ramaikan dan share sebanyak-banyaknya, bantu subscribe juga. Dan itulah informasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.